Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat terus. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Pemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja alur ceritanya. Mendengar perkataan dari Chen, Su Ying pun tidak bisa berkata apa-apa. Melihat hal itu, Master Chen pun berkata, "Tapi, karena aku tidak terlalu suka menyulitkan orang lain, aku akan memberimu pilihan lain, yaitu serahkan kalung yang ada di lehermu. Dan itu bahkan hampir tidak bisa gunakan sebagai biaya konsultasi." Mendengar permintaan dari Master Chen, Su Ying pun berkata, "Kalung ini adalah peninggalan dari nenekku. Master Chen, bisakah kau mengubah kata-katamu?" Mendengar jawaban itu, Master Chen pun berkata, "Berhentilah bicara omong kosong. Apa yang dikatakan Master ini adalah aturan emas. Siapa yang berani membantah kata-kataku di Pulau Selatan ini?" Mendengar perkataan itu, Su Ying pun dengan pasrah memberikan kalung itu kepada Master Chen. Yuan Ming yang sudah muak dengan perilaku Master Chen itu pun berkata, "Pembohong tua, apakah kau sudah cukup bermainnya?" Mendengar perkataan dari Yuan Ming, Master Chen pun menjadi kesal dan berkata, "Sombong, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Berlutut dan minta maaflah kepadaku. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan lagi." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun melancarkan serangannya ke arah Master Chen. Yuan Ming pun memegang jari telunjuk Master Chen dan mematahkannya hingga Master Chen itu pun langsung berlutut dan berteriak kesakitan. Master Chen pun menjadi marah dan berkata kepada Yuan Ming, "Sial, beraninya kau melukai orang tua ini. Aku khawatir kau tidak tahu, tetapi orang tua ini adalah seniman bela diri tingkat 2. Berlututlah kepadaku." Master Chen pun kemudian bangkit dan bergerak ke arah Yuan Ming untuk melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Yuan Ming pun menangkis serangan Master Chen itu dengan mudah, sehingga Master Chen itu pun terpental ke belakang. Melihat serangannya berhasil ditangkis, Master Chen pun berkata, "Orang tua ini benar-benar melewatkannya. Tak kusangka kau juga berlatih bela diri. Tapi nak, jangan bermain-main denganku. Kau telah membuat masalah dan tidak bisa kau perbaiki. Aku, Master Chen di Pulau Selatan, adalah orang yang membuat orang lain gemetar. Tunggu aku memanggil seseorang dan kau akan dihabisi. Dan kalian yang membiarkan anak kecil ini bersikap kasar kepadaku. Master ini tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Tunggu saja sampai dia mati." Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan Master Chen itu dan berjalan mendekati ibunya Su Ying. Ibunya Su Ying yang mulai khawatir itu pun berkata kepada Yuan Ming, "Suan Yuan Ming, Master Chen memiliki pengaruh besar di Pulau Selatan. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang merupakan orang berpengaruh di dunia bawah tanah di Pulau Selatan." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun berkata, "Tidak masalah, biarkan aku mengobati penyakitmu dulu." Mendengar hal itu, ibunya Su Ying pun berkata, "Jangan khawatirkan penyakitku. Ini semua masalah lama. Kamu harus bersembunyi dahulu. Orang-orang Master Chen akan segera datang. Aku tidak ingin mereka menyakitimu karena urusan kami." Yuan Ming pun kembali berkata, "Aku punya takdir denganmu, dan aku akan mengurusnya hari ini. Ulurkan tanganmu. Biarkan aku mengecek denyut nadimu." Su Ying pun juga berkata kepada ibunya, "Ibu, jangan khawatir. Biarkan saudara Suan Yuan mengecekmu. Aku percaya pada Suan Yuan. Dia luar biasa." Mendengar perkataan mereka berdua, ibunya Su Ying pun akhirnya menyetujuinya. Ibunya Su Ying pun mengulurkan tangannya ke arah Yuan Ming, dan Yuan Ming pun mengecek detak nadi tangan ibunya Su Ying. Master Chen yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun berkata, "Mengobati? Anggap saja, sejujurnya, ini bukan penyakit normal. Hanya Master ini yang bisa mengobatinya. Jika tidak, tunggu saja sampai dia mati." Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan Master Chen itu dan berkata kepada Su Ying, "Oke, aku tahu kondisi umumnya. Apakah kamu punya es batu di rumah? Ambilkan beberapa." Mendengar perintah itu, Su Ying pun berkata, "Baiklah, aku akan mengambilnya." Master Chen yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Es batu? Apa yang dilakukan anak ini?" Beberapa saat kemudian, Su Ying pun telah kembali ke kamarnya itu dan memberikan es batu yang dibawanya itu kepada Yuan Ming. Yuan Ming pun menggunakan kekuatannya untuk membolongi es batu itu. Kemudian, mengambil sedikit bagian dari ganoderma api dan memerasnya ke dalam es batu itu yang sudah dibolongi tadi. Master Chen yang melihat perbuatan dari Yuan Ming itu pun tertawa dan berkata di dalam hati, "Dia hanya berpura-pura. Lelaki tua ini telah mempraktikkan pengobatan selama separuh hidupnya, dan dia belum pernah melihat obat semacam ini. Jangan sampai membunuh orang nanti." Yuan Ming yang telah selesai meracik obatnya itu pun memberikannya kepada ibunya Su Ying sambil berkata,
api Ganoderma api memiliki sifat api yang sangat berat. Anda tidak akan tahan jika mengambilnya secara langsung. Tekankan dengan es dan serap perlahan, dan itu akan meredakan penyakit paru-paru Anda. Dengan perkataan dari Yuan Ming, ibunya Su Ying pun mengambil obat yang diberikan Yuan Ming itu dan menelannya. Melihat hal itu, Su Ying yang khawatir dengan ibunya itu pun bertanya, "Ibu, bagaimana perasaanmu?" Setelah menelan obat itu, ibunya Su Ying pun langsung merasa dirinya sudah mulai sembuh dan menjawab pertanyaan dari Su Ying tadi. "Ying, sepertinya aku tidak batuk lagi, dan aku merasa napasku menjadi jauh lebih ringan. Seolah-olah aku tidak pernah menderita penyakit paru-paru. Obat ini benar-benar manjur." Mendengar perkataan itu, Master Chen pun sontak terkejut dan berkata kepada Yuan Ming, Apakah dia benar-benar sembuh? Itu mustahil, itu tidak mungkin." Mendengar perkataan Master Chen, Yuan Ming pun tersenyum dan bertanya kepadanya, Pembohong tua, mengapa tidak mungkin?" Master Chen pun menjawab, "Penyakitnya sudah lama, dan itu telah menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin penyembuhannya dengan satu dosis obat. Itu pasti hanya obat sementara, bukan? Setelah beberapa lama, penyakit paru-parunya akan kambuh kembali, bukan?" Setelah mengatakan hal itu, Master Chen yang tidak percaya itu pun mendekati ibunya Su Ying dan mengecek keadaannya. Setelah mengecek keadaan ibunya Su Ying, Master Chen pun terkejut karena mendapati ibunya Su Ying benar-benar sudah sembuh. Master Chen pun berkata, "Apa? Penyakit paru-parunya benaran sudah membaik. Siapa kau? Mengapa bocil sepertimu bisa memiliki keterampilan medis tingkat tinggi?" Mendengar perkataan Master Chen, Yuan Ming pun berkata, "Ini bukan giliranmu untuk bertanya kepadaku. Sekarang, aku bertanya kepadamu. Mengapa kau berbohong tentang Liontin Giok pada Su Ying?" Mendengar perkataan Yuan Ming, Master Chen itu pun langsung panik. Lalu, Master Chen pun berkata, "Anak muda, keterampilan medismu bagus, dan aku sangat mengagumimu. Tetapi aku menyarankanmu untuk membiarkannya, karena kamu tidak akan dapat mengendalikannya. Nah, Master ini membuat pengecualian. Aku akan memberi kamu kekayaan dan menerimamu sebagai muridku. Di masa depan, kamu akan mengikutiku dan membuat kamu tetap terdepan di tanah Pulau Selatan ini. Apakah kamu senang mendengar berita ini? Berlutut dan bersujudlah kepadaku, dan masalah ini akan terselesaikan." Tiba-tiba, pintu kamar itu pun didobrak oleh rekannya Master Chen. Orang yang mendobrak pintu itu adalah Chun Dakui. Dakui yang sedang emosi itu pun bertanya kepada Master Chen, "Saudaraku, ada apa? Anak mana yang berani memprovokasimu tanpa membuka matanya?" Mendengar perkataan Dakui, Master Chen pun berkata, "Tidak apa-apa, anak ini telah aku taklukkan dan kuterima sebagai murid." Mendengar hal itu, Dakui yang sudah termakan oleh emosinya itu pun tidak memperdulikan perkataan Master Chen tadi dan melancarkan tinjunya ke arah Yuan Ming. Melihat hal itu, Yuan Ming pun menangkal serangan dari Dakui dan membantingnya ke lantai, sehingga Dakui itu pun tertunduk kesakitan. Merasakan kekuatan milik Yuan Ming yang begitu kuat, Dakui pun berkata sambil menahan rasa sakitnya, Kenapa kau begitu banyak kekuatan?" Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan dari Dakui dan mengangkat kerah bajunya, sehingga Dakui pun diangkat oleh Yuan Ming hanya dengan satu tangannya. Setelah itu, Yuan Ming pun kembali membanting Dakui ke lantai dengan sangat kuat. Dakui yang menahan rasa sakitnya itu pun bertanya kepada Yuan Ming, "Apa basis kultivasimu?" Yuan Ming pun menjawab bahwa tingkat kultivasinya adalah alam pemurnian. Mendengar jawaban itu, Dakui yang kebingungan itu pun berkata, "Kultivasi macam apa itu? Aku hanya tahu bahwa tingkat kultivasi dibagi menjadi seniman bela diri dan wuzong. Wuzong juga dikenal sebagai master. Apakah kau seorang dengan tingkat master?" Master Chen yang pernah mendengar tingkat kultivasi itu pun menjadi panik dan berkata di dalam hatinya, "Alam pemurnian. Aku pernah melihat alam pemurnian di sebuah buku kuno. Itu adalah klasifikasi biarawan di zaman kuno. Tetapi aku tidak tahu detailnya. Dari mana asal muasal pemuda di depanku ini? Dan dia bisa mengalahkan Dakui dengan sangat mudah. Dia pasti memiliki kekuatan tempur tingkat master. Bagaimana bisa aku memprovokasi dewa yang begitu besar?" Tiba-tiba, Yuan Ming pun berkata kepada Master Chen, "Sekarang kita bisa bicara dengan baik-baik. Apa kau yakin ingin aku menyembahmu sebagai guru?" Mendengar perkataan itu, Master Chen pun langsung menundukkan kepalanya dan memohon ampun kepada Yuan Ming dengan berkata, "Tidak berani. Aku tidak berani. Akulah yang seharusnya menyembahmu sebagai guru. Guru, murid ini menghormatimu. Murid ini mengagumi keterampilan medis guru dan bersedia menyembahmu sebagai guruku." Su Ying dan ibunya yang melihat kejadian itu pun menjadi terkejut dan hanya bisa diam memperhatikannya dari kejauhan. Yuan Ming yang mendengar perkataan Master Chen itu pun berkata,
kau tidak cukup berkualitas untuk menjadi muridku. Mendengar perkataan itu, Master Chen pun berkata, ya, Anda benar. Aku tidak memenuhi syarat. Tuan Xuan Yuan, saudaraku yang menyinggungmu hari ini, kami lebih rendah dalam keterampilan. Kami menerimanya. Kemudian, Dakui dan Master Chen itu pun tertunduk kepada Yuan Ming dan memohon maaf atas perilaku mereka tadi. Melihat hal itu, Yuan Ming pun bertanya kepada mereka berdua, apa tujuan mereka berdua datang ke rumah Su Ying. Mendengar pertanyaan itu, Master Chen pun menjawab, Tuan Xuan Yuan, memang benar kami melakukan serangkaian hal ini itu untuk mendapatkan kalung di tubuh Nona Su Ying. Mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun sontak terkejut. Lalu, Yuan Ming pun kembali berkata, siapa yang memintamu melakukannya? Master Chen pun menjawab, itu keluarga Su di provinsi Tiannan. Keluarga Su di Tiannan adalah keluarga besar. Meskipun menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki latar belakang yang mendalam. Kami tidak berani mengungkap apa yang mereka minta untuk kami lakukan. Su Ying yang mendengar perkataan itu pun menjadi kesal dan berkata, ini mengerikan. Ibuku dan aku sudah bersembunyi di Pulau Selatan dan mereka bahkan tidak melepaskan kami. Kalung ini diberikan kepadaku oleh nenekku. Apa tujuan keluarga Su menginginkan kalung ini? Mendengar hal itu, Dakui pun menjawab, aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa keluarga Su telah mendapat masalah besar. Aku hanya disuruh mendapatkan kalung ini dan mengundang seorang pria keluar dari gunung. Legenda mengatakan bahwa pria tersebut akan mencapai alam Grandmaster beberapa dekade yang lalu. Jika dia masih hidup sekarang, dia akan mencapai Master dan dia akan menyelesaikan bencana untuk keluarga Su. Mendengar perkataan Dakui, Su Ying pun berkata, Xiu Jialai menginginkan kalung ini bukan? Apakah mereka mencari orang yang disukai nenek saat itu? Karena pria itu memberikan ini sebagai tanda dia membuat komitmen seperti itu. Dia seharusnya menyukai nenekku saat itu bukan? Yuan Ming yang mendengar perkataan Su Ying itu pun menjadi sedikit keringat dingin dan berkata, itu, jaga agar kalung ini tetap dekat dengan tubuhmu. Itu akan bagus untukmu. Telah mengatakan itu, Yuan Ming pun berkata di dalam hatinya, tampaknya ibu Su Ying telah diracuni sehingga penyebab penyakit paru-paru itu, dan juga ditambah dengan kematian mendadak nenek Su Ying pada tahun ini. Orang-orang itu sangat kejam. Aku harap mereka tahu sesuatu yang menarik dan berhenti membuat masalah. Keesokan harinya, di asrama perguruan tinggi kejuruan dan teknik oriental, Yuan Ming yang sedang duduk itu pun sedang bersiap untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Lalu, Yuan Ming pun mengeluarkan tanaman Ganoderma api dan memasukkannya ke dalam guci kuning yang ada di depannya sambil berkata di dalam hati, Ganoderma api ini memiliki fintech yang bagus. Semoga bisa ditingkatkan ke level berikutnya. Setelah meletakkan tanaman itu, Yuan Ming pun memulai kultivasinya. Beberapa saat kemudian, pil kultivasi Yuan Ming pun keluar dari guci itu. Melihat hal itu, Yuan Ming pun segera menangkapnya dan memakannya. Kekuatan pun mengalir ke seluruh tubuh Yuan Ming. Setelah itu, Yuan Ming pun berkata, 99.943 lapisan. Satu langkah lebih dekat dengan 100.000 lapisan pemurnian tubuh. Lalu, Yuan Ming pun melirik ke arah kotak batu yang didapatnya sebelumnya dan mengambilnya sambil berkata di dalam hati, kotak batu ini kutemukan dari ular besar penjaga Ganoderma api. Lihatlah ornamen di kotak batu ini. Gayanya sudah sangat tua. Mungkin ini adalah sesuatu yang tersisa dari zaman Kuni dengan kultivasi abadi yang makmur. Ada batasan yang kuat pada kotak batu ini. Jika aku membukanya dengan kekerasan, aku khawatir itu akan merusak isi dari dalamnya. Tapi, ini tidak akan menggangguku. Aku telah mempelajari metode pemecahan formasi, dan formasi pembatas biasa dapat kuhancurkan dalam sekejap mata. Kemudian, Yuan Ming pun menggunakan teknik pemecah formasinya kepada kotak batu itu, sehingga formasi yang menghalangi kotak batu itu pun hancur. Melihat hal itu berhasil, Yuan Ming pun menjadi senang. Yuan Ming pun mengambil kotak batu itu dan membukanya. Pada saat melihat isinya, Yuan Ming pun terkejut dan berkata, apa ini? Gulungan kulit domba kuno. Yuan Ming yang penasaran itu pun membuka gulungan itu dan membacanya. Setelah melihat isinya, Yuan Ming pun berkata, ini adalah berapa kali atau lebih dari selusin kali. Inti dalam akan kembali ke tungku dan materi luar secara alami akan menyusut. Ini disebut kembali ke tungku dengan mengumpulkan tumbuhan. Ternyata ini adalah metode yang telah lama hilang untuk memurnikan alkimia batin monster buas. Metode pemurnian alkimia batin monster telah hilang sejak era mitologi Tiongkok selama 5.000 tahun. Aku telah mencari ini hampir di seluruh daratan Cina, dan aku bahkan tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan pecahannya pun tidak bisa kutemukan. Metode pemurnian alkimia batin monster
tampaknya telah dimanipulasikan oleh seseorang di belakang layar, yang dengan sengaja menghapuskannya dari dunia. Lalu, Yuan Ming pun melihat ke arah inti batin ular besar, penjaga Ganoderma api, dan kembali berkata, "Sekarang aku memiliki metode pemurnian alkimia batin monster, dan aku akan dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasiku ke 100.000 tingkat pemurnian tubuh dengan menyerap alkimia batin monster ketika rumput roh habis. Sekarang, ayo mulai memurnikan alkimia batin monster. Monster tingkat ketiga seharusnya cukup bagiku untuk meningkatkan beberapa tingkat." Yuan Ming pun mengambil inti batin monster ular itu dan memurnikan inti itu di gulungan tadi. Pada saat pemurnian, Yuan Ming pun berkata, metode pemurnian alkimia batin monster ini tampaknya sedikit berbeda. Tidak, bahkan ini sangat aneh. Aku dapat langsung menyerap kekuatan spiritual dari alkimia batin monster, dan itu akan diubah kembali menjadi kekuatan spiritual di tubuhku. Dan daripada menjalani pemurnian dan transformasi, beberapa latihan ini terlalu kuat. Apakah karena terlalu kuat, jadi seseorang dengan sengaja membuat jenis latihan ini menghilang dari sejarah? Beberapa saat kemudian, Yuan Ming yang telah selesai melakukan pemurnian itu pun mendapatkan peningkatan hingga 3 tingkat, yang dimana tingkat Yuan Ming saat ini adalah 947. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun kembali berkata, meskipun asal mula metode latihan ini tidak diketahui dan mungkin ada masalah besar di masa mendatang, metode ini tidak akan dapat menangani begitu banyak lagi. Yang paling penting adalah berlatih dengan cepat ke pemurnian tubuh tingkat 100.000. Tiba-tiba, King Mei pun mengetuk ruangan Yuan Ming dan berjalan masuk sambil berkata, "Suan Yuan Ming, aku tahu kamu ada di asrama. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Melihat perilaku King Mei, Yuan Ming pun menjadi kesal dan berkata, "Kau langsung masuk seperti itu." King Mei pun menjawab, "Bukankah aku sudah mengetuk pintu?" Mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun berkata kalau dirinya itu tidak mengizinkan King Mei untuk masuk. Mendengar jawaban itu, King Mei pun menjadi kesal dan mengatakan bahwa Yuan Ming itu sangatlah pelit. Karena membuat dirinya marah, King Mei pun meminta Yuan Ming untuk menemaninya berbelanja. Yuan Ming pun menolak dengan mengatakan bahwa dirinya itu tidak punya waktu. King Mei yang mendengar jawaban itu pun tetap memaksa Yuan Ming untuk ikut dengannya untuk pergi berbelanja. King Mei pun mengeluarkan segepok uang dan memberikannya kepada Yuan Ming dengan berkata bahwa King Mei akan memperkerjakan Yuan Ming dengan gaji 10.000 yuan. Yuan Ming pun tetap menolak penawaran yang diberikan oleh King Mei. King Mei yang tetap berusaha itu pun menaikkan gaji Yuan Ming menjadi 20.000 yuan dan dirinya itu harus segera pergi bersamanya. Mendengar perkataan King Mei, Yuan Ming pun membuat kesepakatan lain bahwa Yuan Ming akan memberikan King Mei 100.000 yuan, dan setelah itu Yuan Ming pun meminta King Mei untuk tidak mengganggunya. King Mei yang mendengar tawaran dari Yuan Ming itu pun tertawa dan berkata bahwa jangan berpura-pura mampu. Dikarenakan Yuan Ming hanyalah seorang guru magang, tidak mungkin Yuan Ming mempunyai uang 100.000 yuan. Dan King Mei pun juga berkata bahwa dirinya itu sudah menyelidiki Yuan Ming dan bertanya apakah Yuan Ming yatim piatu. Karena sebagai seorang yatim, tawaran yang diberikan oleh dirinya itu bukanlah jumlah yang kecil. Setelah mengatakan itu semua, King Mei pun kembali memberikan penawaran 20.000 yuannya kepada Yuan Ming dan berkata jika dirinya itu akan mendukung Yuan Ming. Mendengar dirinya direndahkan oleh King Mei, Yuan Ming pun berkata, "Mendukungku? Jangankan 20.000 yuan, bahkan membubarkan keluarga Hemu pun tidak akan menjadi hal sulit bagiku." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun berjalan pergi dari ruangan itu dan berkata agar King Mei tidak mengganggunya lagi. King Mei yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun bertanya, "Membubarkan? Bagaimana kau bisa berani bilang begitu?" Yuan Ming pun menjawab, "Karena aku orang terkaya di dunia. Keluargamu tidak layak disebut di depanku." Mendengar jawaban itu, King Mei yang tidak percaya itu pun tertawa lepas dan berkata, "Suan Yuan, apa kau buta? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, kau akan menjadi orang terkaya di dunia. Aku suka penampilanmu yang tidak tahu malu." Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan King Mei barusan dan tetap berjalan pergi meninggalkan asramanya. King Mei yang merasa dirinya dicuekin itu pun mengejar Yuan Ming yang sedang berjalan dan menyuruhnya untuk berhenti. Melihat King Mei yang terus mengikutinya, Yuan Ming pun menjadi jengkel dan bertanya kepada King Mei apakah dirinya itu akan mengikutinya seperti itu. King Mei pun menjawab bahwa itu tergantung kepada Yuan Ming. Jika Yuan Ming tidak mau menemani dirinya berbelanja, maka King Mei akan terus mengikuti Yuan Ming dan menemaninya. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun mengatakan apakah mereka berdua akrab. Mendengar hal itu, King Mei pun menjadi kesal dan berkata, "Terakhir kali di area asrama, kamu membantuku melarikan diri dari beberapa sialan. Meskipun pada akhirnya kamu membuatku sangat kesal. Tapi aku, hei King Mei, juga orang yang berakal sehat." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya.
King Mei yang kembali dicuekin itu pun bertanya kepada Yuan Ming, "Suan Yuan Ming, aku sangat marah. Apa kau itu sepotong kayu?" Tiba-tiba, Peng Hai pun muncul di belakang King Mei dan berkata, "Nona, jika Anda ingin aku berpendapat, Anda tidak perlu menjelajahi realitas anak ini. Itu benar-benar tidak perlu sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan di usia muda? Orang tua ini sudah cukup untuk menjaga keselamatanmu." Mendengar perkataan Peng Hai, King Mei yang menjadi kesal itu pun mengungkit kejadian sebelumnya dengan berkata, Oke, aku tidak tahu siapa itu yang ditendang oleh Suan Yuan Ming terakhir kali." Mendengar perkataan itu, Peng Hai pun merasa tersindir. Lalu, King Mei pun berkata, "Dunia ini sangat berbahaya. Aku tidak menyangka akan meninggalkan tempat menjengkelkan itu dan pergi bersembunyi dengan tenang. Tapi masih saja ada banyak masalah. Aku tidak merasa aman sekarang." Setelah mengatakan hal itu, King Mei pun kembali mengejar Yuan Ming sambil berkata kepada Peng Hai, "Tetap di sini, Suan Yuan Ming bisa memberiku ketenangan pikiran." Mendengar hal itu, Peng Hai pun juga mengikuti King Mei. Beberapa saat kemudian, di koridor sekolah, Yuan Ming yang sedang berjalan di koridor itu pun dihadang oleh Cudi dan berkata, "Suan Yuan Ming, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun menyuruh Cudi untuk mengatakannya. Lalu Cudi pun berkata, "Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin, dan aku masih berpikir, kau tidak bisa memprovokasi Qin Zhao. Nah, Qin Zhao masih sedikit menghormati keluarga Yuanku. Aku akan membawamu untuk meminta maaf kepada Qin Zhao. Bagaimana kalau kita membuat masalah ini menjadi kecil?" Mendengar perkataan Cudi, Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya sambil berkata kepada Cudi agar dirinya itu tidak perlu khawatir dengan Qin Zhao ataupun Qin Xiao, karena di mata Yuan Ming, mereka hanyalah semut. Mendengar penolakan dari Yuan Ming, Cudi pun menjadi kesal dan berkata, "Suan Yuan, kau tidak tahu terima kasih. Aku membantumu, mengapa kamu begitu bodoh?" Lalu di sisi lain, Qin Xiao yang wajahnya penuh luka itu pun sedang berkumpul bersama teman-temannya. Temannya yang berambut biru pun berkata kepada Qin Xiao, "Tuan muda Qin, kali ini kamu dipukul oleh guru Suan Yuan dengan luka yang tidak ringan." Belum selesai pria itu berkata, Qin Xiao pun mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir, karena kakaknya yang sangat menyayangi Qin Xiao itu, Qin Zhao pun pasti akan membalaskan dendamnya kepada Yuan Ming. Lalu, Qin Xiao pun kembali berkata, apakah rekannya itu tidak melihat bahwa Suan Yuan Ming tidak datang ke sekolah selama 1 hari? Penyebabnya adalah karena kakaknya Qin Xiao sudah memukuli Yuan Ming pada saat itu. Karena hal itu, Yuan Ming pun pasti sudah masuk ke dalam rumah sakit. Rekan yang berambut coklat yang melihat kedatangan Yuan Ming itu pun menjadi panik dan menyapa Yuan Ming. Qin Xiao yang mendengar hal itu pun menjadi marah dan memukul rekannya itu sambil berkata, "Sialan kau, menyebutnya guru Suan Yuan. Panggil aku guru lain kali." Rekannya yang satunya itu pun menjelaskan kepada Qin Xiao bahwa Yuan Ming berada di belakangnya. Mendengar perkataan itu, Qin Xiao pun langsung melihat ke arah belakangnya dan menemukan Yuan Ming sedang berjalan menuruni tangga. Melihat Yuan Ming dalam keadaan baik-baik saja, Qin Xiao pun bertanya kepada Yuan Ming, "Suan Yuan Ming, kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit?" Mendengar pertanyaan itu, Yuan Ming pun kembali bertanya, "Mengapa aku harus pergi ke rumah sakit?" Qin Xiao pun menjawab, "Orang yang dikirim oleh saudara laki-lakiku tidak menghabisimu. Kau pasti bersembunyi, dikarenakan orang-orang yang dikirim saudaraku tidak bisa menemukanmu. Jika kau dengan patuh mengaku di depanku, aku akan membiarkan saudara laki-lakiku untuk..." Belum selesai Qin Xiao berbicara, Yuan Ming yang sudah tidak tahan mendengar ocehan panjang Qin Xiao itu pun memegang bajunya Qin Xiao dan mengangkatnya ke atas. Qin Xiao yang ketakutan itu pun bertanya kepada Yuan Ming apa yang ingin dilakukannya. Lalu di sisi lain, King Mei yang juga berada di koridor sekolah untuk mengikuti Suan Yuan Ming itu pun berkata kepada Peng Hai agar jangan mengikutinya lagi. Peng Hai yang mendengar hal itu pun mengatakan agar King Mei memikirkan hal itu 2 kali. Pada saat di perjalanan, King Mei dan Peng Hai pun akhirnya menemukan Yuan Ming. Melihat Yuan Ming sedang mengangkat Qin Xiao, Peng Hai dan juga King Mei pun bersembunyi dan mengintip dari kejauhan. Peng Hai pun berkata, orang tua ini juga telah mendengar nama Qin Zhao. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dan tingkat kultivasinya cukup baik. Dikatakan bahwa dia masih seorang murid dari seorang guru tertentu. Nona, Suan Yuan Ming tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Dia berani memprovokasi Qin Zhao. Aku pikir kita harus menjauh darinya agar tidak menimbulkan masalah. Mendengar perkataan panjang dari Peng Hai, King Mei pun menyuruhnya untuk diam dan menyuruhnya untuk melihat kejadian itu dahulu. Yuan Ming yang sedang mengangkat tubuh Qin Xiao itu pun mengatakan bahwa dirinya itu tidak ingin berbicara dengan Qin Xiao karena tidak ada gunanya membuang-buang waktunya dengan Qin Xiao. Tetapi jika Qin Xiao terus mencari masalah dengan dirinya, Yuan Ming pun akan menghajarnya. Mendengar hal itu, Qin Xiao pun memperingati Yuan Ming dengan berkata, "Aku memperingatimu, jangan main-main. Kau adalah seorang guru
Kau tidak bisa melakukan apapun sesuka hatimu. Yuan Ming yang tidak peduli dengan peringatan Qin Xiao itu pun menampar wajah Qin Xiao dengan sangat kuat. Judi yang melihat hal itu pun menyuruh Yuan Ming untuk segera berhenti dan menyuruhnya untuk membiarkan Qin Xiao pergi. Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan Judi dan terus menampar wajah Qin Xiao secara terus-menerus hingga wajah Qin Xiao pun menjadi bonyok. Qin Xiao pun meminta tolong kepada Judi. Mendengar hal itu, Judi pun berkata kepada Yuan Ming agar membiarkan Qin Xiao untuk pergi, dikarenakan tidak ada ruangan untuk pemulihan di situ. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun melempar Qin Xiao ke tembok, sehingga Qin Xiao yang terbentur dengan sangat kuat itu pun langsung lemas tak berdaya. Setelah melihat Yuan Ming menyiksa Qin Xiao, Judi pun berkata kepada Yuan Ming, "Apa kau sudah gila? Kau menyakiti Qin Xiao. Qin Zhou pasti akan membunuhmu." Yuan Ming yang sudah muak dengan perkataan Judi itu pun menjawab, "Yuan Judi, kamu wanita bodoh. Dengarkan aku. Aku akan memberitahumu lagi. Qin Zhou bukanlah apa-apa denganku." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun pergi meninggalkan Judi. Peng Hai yang melihat perilaku Yuan Ming itu pun ingin mencoba melarang King Mei. Tetapi King Mei yang sudah jatuh hati kepada Yuan Ming itu pun kembali mengejar Yuan Ming sambil berkata, "Wow, sangat hot. Saudaraku, tunggulah aku." Lalu, pada saat di luar koridor, Yuan Ming yang mulai risih dirinya diikuti oleh King Mei itu pun berkata, "Benar-benar merepotkan." Yuan Ming pun mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Di sisi lain, di sebuah tempat yang tidak diketahui di mana, mendengar teleponnya berdering, pria tua itu pun mengangkat dan bertanya siapa yang menelponnya. Yuan Ming pun menjawab bahwa dirinya lah yang menelpon. Pak tua itu yang bernama Qiusan itu pun terkejut mendengar Yuan Ming menelponnya. Qiusan pun berkata, "Saudara, ini benar kau. Aku tahu kau pasti akan menghubungiku. Aku sudah lama menunggumu." Lalu, Yuan Ming pun tanpa basa-basi langsung meminta pertolongan Qiusan dengan berkata, "Qiusan, aku ingin kamu melakukan sesuatu." Mendengar hal itu, Qiusan pun bertanya apa yang diinginkan oleh Yuan Ming. Yuan Ming pun menjawab, "Aku ingin kau mengumpulkan alkimia batin monster untukku. Semakin banyak semakin bagus." Mendengar permintaan dari Yuan Ming, Qiusan yang penasaran itu pun bertanya kembali, "Alkimia batin monster? Benda itu tidak bisa diserap. Kamu bisa melihat koleksiku. Kamu mau ini untuk apa?" Mendengar pertanyaan itu, Yuan Ming pun menjawab, "Jangan khawatir. Aku akan membicarakannya denganmu nanti. Ingat, alkimia monster. Semakin banyak, semakin bagus." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun langsung menutup teleponnya dan berkata di dalam hati, "Akan mudah jika aku mengandalkan diriku untuk membunuh monster di pegunungan. Tetapi, monster level tinggi semakin sulit ditemukan. Qiusan memiliki banyak koneksi, dan dia pasti dapat mengumpulkan alkimia batin monster dari beberapa keluarga besar." Pada saat memikirkan hal itu, tiba-tiba, seseorang dengan cepat melewati Yuan Ming, menyadari niat membunuh dari orang itu. Yuan Ming pun melihat ke arah orang tersebut dan berkata di dalam hati, "Siapa itu?" Lalu dari kejauhan, King Mei pun memanggil Yuan Ming dan meminta Yuan Ming untuk menunggu dirinya. Yuan Ming yang merasakan aura membunuh tadi itu pun berkata di dalam hati, "Sepertinya niat membunuh itu tidak ditujukan kepadaku." Lalu, King Mei yang kelelahan karena mengejar Yuan Ming itu pun berkata, "Yuan Ming, kamu akhirnya menyadariku dengan hati nuranimu. Aku akan mengikutimu, ini melelahkan." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun berkata bahwa dirinya itu tidak membiarkan King Mei untuk mengikutinya. King Mei yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun menjadi kesal. Lalu Yuan Ming pun berkata kepada King Mei bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, King Mei pun langsung menjadi was-was dan melihat sekelilingnya dengan berkata, "Apa? Siapa yang akan membunuhku? Di mana dia?" Peng Hai yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun berkata kepada King Mei, "Nona, jangan dengarkan kata-kata licik anak ini. Jika ada orang tua ini, tidak ada siapapun yang berani mendekat dan membuat sedikit masalah kepada Nona. Aku pikir anak ini sedang bermain misteri." Mendengar perkataan Peng Hai, Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya sambil berkata, "Kalau begitu, kalian uruslah sendiri." Melihat Yuan Ming pergi, King Mei pun berkata, "Yuan Ming, tunggu aku. Katakan dengan jelas. Bahkan jika kamu tidak membiarkanku mengikutimu, kamu tidak bisa menakut-nakutiku." Tiba-tiba, Yuan Ming pun menghitung mundur dari 3, sehingga King Mei yang mendengar hal itu pun menjadi kebingungan. Pada saat hitungan ke-1, tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng yang menyerang ke arah King Mei dengan menggunakan sebuah pisau. Peng Hai yang melihat nonanya terancam itu pun dengan cepat melindungi King Mei dengan kekuatannya. Setelah melakukan hal itu, Peng Hai pun berkata kepada penjahat itu, "Aku akan mengubah kepalamu menjadi bentuk yang berbeda." Mendengar hal itu, penjahat itu pun menjadi kesal dan berkata, "Beraninya kau menghentikanku, Pak Tua, matilah kau." Penjahat itu pun menggunakan tekniknya dan tiba-tiba
muncul gumpalan asap tebal di sekitar tubuhnya. Yuan Ming yang melihat hal itu pun berkata di dalam hati, ini sangat buruk. Peng Hai yang melihat hal itu pun mempersiapkan serangan teknik miliknya ke arah penjahat itu sambil berkata, kau beruntung bisa mati di bawah telapak tangan orang tua ini. Tiba-tiba, Yuan Ming pun muncul di hadapan Peng Hai dan menyuruhnya untuk berhenti. Melihat hal itu, Peng Hai pun berkata, hei, selama kau diam di sana, kau dapat melihat keterampilan lelaki tua ini. Kau akan beruntung selama 3 kehidupan. Yuan Ming pun berpesan kepada Peng Hai agar dirinya itu tidak melawan penjahat itu dari jarak dekat. Jika tidak, Peng Hai pun akan terkena masalah. Peng Hai yang tidak mempercayai perkataan Yuan Ming itu pun berkata, kentut, jika kau takut, katakanlah dengan jujur. Ada lelaki tua ini di sini untuk menjagamu dan Nona akan baik-baik saja. Penjahat itu yang mendengar perkataan panjang Peng Hai itu pun berkata, apa kau sudah selesai bicara omong kosong? Tidak bisakah kau bertarung? Peng Hai yang ingin membuktikan kekuatannya kepada Yuan Ming itu pun mulai bergerak ke arah penjahat itu untuk memukulnya. Akan tetapi, Peng Hai pun tidak dapat menembus gumpalan asap yang ada di sekeliling penjahat itu. Menyadari ada yang aneh di tangannya, Peng Hai pun langsung segera menarik tangannya itu. Dan ternyata, prasangka Peng Hai pun benar. Di tangannya itu pun terdapat binatang-binatang kecil yang sedang menggeliat. Melihat hal itu, penjahat itu pun langsung bergerak ke arah Peng Hai dan bersiap untuk menyerangnya. Peng Hai yang di tangannya ada binatang itu pun menjadi khawatir, dikarenakan hewan itu adalah hewan yang sangat beracun. Pada saat penjahat itu sudah hampir mendekati Peng Hai, Yuan Ming pun tiba-tiba muncul di hadapan penjahat itu dan menahan serangannya. Yuan Ming pun bertanya kepada penjahat itu dengan mengatakan, apakah dirinya sudah selesai bermain-main? Penjahat itu yang melihat Yuan Ming tiba-tiba muncul itu pun terkejut, dikarenakan memiliki kecepatan yang luar biasa. Peng Hai yang tidak tahu berterima kasih itu pun berkata kepada Yuan Ming, kalau dirinya itu tidak membutuhkan pertolongan dari Yuan Ming dan menyuruhnya untuk pergi. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun langsung melepaskan tangan penjahat itu dan berjalan pergi meninggalkan mereka. Penjahat itu pun sampai kebingungan melihat perilaku dari Yuan Ming. Karena tangannya sudah dilepas, penjahat itu pun langsung menggunakan kekuatannya kembali dan kembali bergerak ke arah Peng Hai untuk melancarkan serangannya. Peng Hai yang melihat hal itu pun langsung mencoba untuk menahannya. Akan tetapi, dirinya itu pun tidak berhasil dan malah terpental ke belakang. Lalu, penjahat itu pun berjalan mendekati Peng Hai dan mengaliri pisaunya dengan kekuatannya. Setelah melakukan hal itu, penjahat itu pun melancarkan tusukannya ke arah Peng Hai sambil berkata bahwa dirinya itu akan mengirim Peng Hai ke neraka. Peng Hai yang mulai panik itu pun meminta tolong kepada Yuan Ming untuk menyelamatkannya. Mendengar permintaan itu, Yuan Ming pun dengan cepat bergerak ke arah penjahat itu dan menendang pisau milik penjahat itu hingga pisau itu pun terpental. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun menendang wajah penjahat itu menggunakan kaki kirinya, sehingga penjahat itu pun terpental ke belakang. Penjahat itu yang tidak terima dirinya diserang itu pun kembali bangkit dan bergerak ke arah Yuan Ming sambil menggunakan teknik gumpalan asapnya itu. Tiba-tiba, dari asap itu pun keluar seekor ular yang bergerak ke arah Yuan Ming dan bersiap untuk menggigitnya. Melihat hal itu, Yuan Ming pun menyerahkan tangannya ke ular itu dan membiarkan ular itu menggigit tangannya. Akan tetapi, pada saat ular itu menggigit lengannya, gigi ular itu pun tidak dapat menembus tangannya Yuan Ming, sehingga gigi ular itu pun menjadi patah. Yuan Ming pun mengeluarkan kekuatannya dari tangan kanannya dan membelah ular itu hanya dengan sekali serangan. Melihat hal itu, penjahat itu pun menjadi terkejut. Kemudian, Yuan Ming pun bergerak ke arah penjahat itu dan menggunakan kakinya untuk melancarkan serangannya. Penjahat itu pun tidak dapat menghindari serangan dari Yuan Ming, sehingga dirinya itu pun terhempas ke tanah dengan sangat kuat. Penjahat itu yang terluka parah itu pun berkata kepada Yuan Ming agar tidak membunuhnya, dikarenakan dirinya itu berasal dari 5 sekte racun. Yuan Ming yang mendengar perkataan itu pun berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar nama sekte itu. Lalu, Yuan Ming pun berkata kepada penjahat itu untuk menjawab pertanyaannya jika dirinya tidak mau mati. Yuan Ming pun bertanya kepada penjahat itu tentang apakah 5 sekte beracun itu berspesialisasi dalam membesarkan monster. Penjahat itu pun menjawab bahwa sekte mereka tidak mengembangbiakan monster. Akan tetapi, murid dari 5 sekte racun akan membentuk kontrak darah dengan racun. Jadi, setiap orang akan memiliki racun kelahiran. Mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun kembali bertanya, apakah ada monster kuat di sana? Misalnya racun dari alkimia batin monster yang tumbuh. Penjahat itu pun menjawab, iya, kalau jangking beracun tuanku adalah monster yang bisa menelan alkimia batin. Setelah mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun mengangkat kakinya dari penjahat itu dan berjalan pergi meninggalkannya sambil berkata di dalam hati, seseorang bahkan menandatangani kontrak darah dengan para monster. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah ada sumber lain untuk mendapatkan alkimia batin monster. Lalu, penjahat itu yang melihat dirinya dibebaskan itu pun bangkit dan berkata kepada Yuan Ming, karena kau berakal sehat, kau bisa melepaskanku. Jangan khawatir, kau hanya perlu menjauh saat melihat orang-orang dari 5 sekte racun di masa depan.
aku tidak akan membalasmu. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun kembali melancarkan tendangannya ke penjahat itu dengan sangat kuat, sehingga lengan kanan penjahat itu pun menjadi patah. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun berkata kepada penjahat itu, kembali dan beritahu gurumu, beritahu mereka para senior dari 5 sekte racun untuk membalas dendam kepadaku. Mendengar perkataan itu, penjahat itu pun sontak terkejut. Lalu, Yuan Ming pun menyuruhnya untuk pergi meninggalkan tempat itu, sehingga penjahat tadi yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun langsung segera pergi. Tiba-tiba, King Mei pun datang menghampiri Yuan Ming dan memberikan sebuah permen sambil berkata, tampan sekali, kuhadiahi kamu dengan permen lollipop. Yuan Ming pun menerima pemberian dari King Mei itu. Lalu, King Mei yang melihat perilaku Yuan Ming barusan itu pun bertanya kepada Yuan Ming, tapi, apakah kamu baru saja membiarkan dia pergi begitu saja? Mendengar pertanyaan dari King Mei, Yuan Ming pun menjawab, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam padaku lagi. Mendengar jawaban itu, King Mei yang kesal kepada Yuan Ming itu pun berkata, aku belum menanyakan mengapa dia ingin membunuhku. Aku selalu merasa bahwa pembunuh kali ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Yuan Ming yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat itu pun dihadang oleh sekelompok orang. Ketua dari kelompok itu adalah tuan muda keluarga Ge, yaitu Ge Yun. Ge Yun pun menyuruh Yuan Ming untuk berhenti dan bertanya kepadanya, apa kau tahu siapa aku? Yuan Ming pun tidak mempedulikan perintah dari Ge Yun tadi dan terus berjalan melewati mereka sambil berkata bahwa dirinya itu tidak tertarik mengetahui siapa Ge Yun. Ge Yun yang mendengar jawaban dari Yuan Ming itu pun menjadi kesal. Lalu, salah satu rekannya itu pun berkata kepada Ge Yun, Tuan muda Ge, anak ini tidak melakukan sesuatu sesuai dengan rutinitasnya. Ge Yun yang kesal kepada Yuan Ming itu pun berkata, Qin Xiao dipukuli dan dirawat di rumah sakit oleh orang ini lagi. Qin Zhao, tuan muda keluarga Qin sedikit marah karenanya, dan dia tidak bisa membiarkannya pergi. Ikuti dia. Mendengar perkataan dari Ge Yun, mereka semua pun pergi mengikuti Yuan Ming. Beberapa saat kemudian, Yuan Ming yang sudah sampai ke tempat yang ditujunya itu pun masuk ke dalam. Pada saat dirinya masuk, Yuan Ming pun bertanya kepada penjaga tempat itu, pemilik Tang, apakah masih belum ada kabar tentang barang yang aku inginkan? Melihat kedatangan dari Yuan Ming, pemilik tempat itu pun yang merupakan penjaga pegadaian Dafeng, Tang Sancai, pun terkejut dan berkata, yo, ternyata itu adik Xuan Yuan. Sejujurnya, ramuan obat yang kamu minta terlalu langka. Aku akhirnya mendapatkan kabar, tetapi jika aku bisa mendapatkannya, aku harus mengatakan 2 hal. Mendengar hal itu, Yuan Ming pun berkata, katakan di mana herbal itu. Aku tidak perlu peduli dengan sisanya. Biayanya tidak akan kurang untukmu. Mendengar perkataan dari Yuan Ming, Tang Sancai pun menjadi senang dan berkata, kamu memang paling mengerti yang kumaksud. Akan ada pelelangan dalam beberapa hari. Namun, waktu dan tempat khusus pelelangan belum ditentukan. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun langsung berjalan meninggalkan tempat itu sambil berkata terima kasih. Pada saat Yuan Ming mau pergi, Tang Sancai pun berkata, aku mendengar bahwa ada lebih dari sekelompok orang mencari bahan obat itu, dan mereka semua berasal dari asal yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa sulit untuk menemukan bahan obat sekarang. Saudara, berhati-hatilah ketika itu terjadi. Yuan Ming yang mendengar perkataan itu pun berkata di dalam hati, jadi hanya itu saja. Setelah memikirkan hal itu, Yuan Ming pun melanjutkan langkahnya sambil mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah baginya. Kemudian, pada saat di luar tempat pegadaian itu, Ge Yun pun datang menghampiri Yuan Ming dan berkata, Xuan Yuan Ming, kau belum membayar harga hari itu, kau tidak boleh pergi. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun menjadi kebingungan. Lalu, Yuan Ming pun melihat ke arah lollipop yang dibawanya itu dan memberikan permen itu kepada Ge Yun sambil berkata, baiklah, permen lollipop ini untukmu. Ge Yun yang menerima permen lollipop itu pun menjadi kebingungan. Ge Yun pun bertanya kepada rekannya, apa yang dia maksud? Rekannya itu pun menjawab, bos, anak itu mungkin ingin menyuapmu. Mendengar jawaban itu, Ge Yun pun menjadi kesal dan memukul wajah rekannya itu sambil berkata, bodoh, apa keluargamu menyuap dengan permen lollipop? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dibeli dengan permen lollipop? Yuan Ming yang telah memberikan permen itu pun berjalan pergi meninggalkan Ge Yun dan rekan-rekannya. Tetapi, baru beberapa langkah Yuan Ming pergi, tiba-tiba muncul 3 orang asing lagi yang menghadang Yuan Ming dan berkata, nak, serahkan barang-barangmu. Menyerahkan barangmu dapat menyelamatkan hidupmu. Mendengar perkataan mereka, Yuan Ming pun menjawab, barangku sudah kuberikan pada mereka. Yuan Ming pun menunjuk ke arah Ge Yun dan rekan-rekannya. Mendengar perkataan Yuan Ming, pria misterius itu pun bertanya, apa kau yakin memberikannya pada mereka? Yuan Ming pun menjawab sambil berjalan meninggalkan mereka bertiga. Tentu, aku baru saja memberikannya. Kemudian, Ge Yun yang mengikuti Yuan Ming itu pun dihadang oleh 3 pria misterius tadi dan menyuruh mereka untuk berhenti dan jangan bergerak. Salah satu dari 3 pria misterius itu pun bertanya kepada Ge Yun sambil menodongkan pisaunya. Aku bertanya kepadamu, apakah Xuan Yuan Ming memberimu sesuatu?
Ge-yun pun menjawab, "Iya, sekarang pergi dariku." Mendengar jawaban itu, salah satu pria misterius itu pun menyuruh rekan-rekannya untuk bergerak ke arah kelompok Ge-yun dan menangkap Ge-yun. Ge-yun yang melihat hal itu pun terkejut dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Leher Ge-yun pun diserang oleh pria misterius itu, sehingga Ge-yun pun langsung pingsan. Setelah selesai membuat Ge-yun pingsan, rekan pria misterius itu pun berkata, "Misi selesai, bawa dia pergi." Lalu di sisi lain, di kediaman keluarga Jiang, pemimpin dari pria misterius tadi pun masuk ke dalam kediaman itu dan menemui Nyonya Jiang. Lalu, pria itu pun meletakkan kantung yang berisi Ge-yun itu di hadapan Nona Jiang, dan pria itu pun berkata, "Nyonya Jiang, orang yang Anda inginkan telah ditangkap." Mendengar hal itu, Nyonya Jiang yang tidak mengetahui isinya itu pun berkata, "Itu bagus, Xuan Yuanming. Terakhir kali aku memintamu untuk menyerahkan Ganoderma api, tapi kau tidak tahu cara menghormatiku. Jangan pikirkan itu kali ini." Kemudian, Nyonya Jiang pun membuka kantong itu untuk melihat isinya. Pada saat sudah dibuka, Nyonya Jiang pun terkejut melihat isinya bukan Xuan Yuanming. Ge-yun yang kesal itu pun keluar dari kantong itu dan berkata, "Nenek, beraninya kau menculikku. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya?" Nyonya Jiang yang kesal itu pun bertanya kepada pria misterius tadi, "Siapa orang ini? Di mana Xuan Yuanming yang aku inginkan?" Mendengar perkataan itu, pria misterius tadi itu pun berkata, "Nyonya Jiang, tenanglah. Xuan Yuanming memberikan barang-barangnya itu kepada orang ini, dan barang-barang itu ada padanya." Mendengar hal itu, Nyonya Jiang pun memintanya kepada Ge-yun dengan berkata, "Keluarkan barang itu." Ge-yun yang kesal itu pun bertanya, "Hei, apa kau tahu siapa aku?" Mendengar hal yang tidak diinginkannya, Nyonya Jiang pun menampar wajah Ge-yun dengan sangat kuat. Setelah itu, Nyonya Jiang pun kembali meminta barang yang diberikan oleh Yuanming. Ge-yun yang kesal karena dirinya dipukul itu pun berkata, "Sial, kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku?" Nyonya Jiang pun kembali menampar wajah Ge-yun dengan sangat kuat, sehingga tamparan kuat itu pun membuat Ge-yun terjatuh ke lantai. Setelah melakukan hal itu, Nyonya Jiang pun berkata, "Aku tidak peduli siapa kau. Cepat berikan aku benda itu." Ge-yun yang kebingungan itu pun bertanya, "Apa itu?" Pria misterius itu pun berkata, "Masih berpura-pura. Berikan itu, yang Xuan Yuanming berikan kepadamu." Mendengar perkataan itu, Ge-yun pun mengeluarkan permen lollipop yang diberikan Yuanming sebelumnya dan berkata, "Maksudmu ini?" Nyonya Jiang yang melihat hal itu pun menjadi tidak senang dan bertanya kepada Ge-yun, "Hanya permen lollipop?" Ge-yun pun menjawab, benar-benar tidak ada yang lain. Xuan Yuanming hanya memberiku permen lollipop. Kamu terlalu kejam. Beraninya menculik seseorang hanya untuk permen lollipop." Mendengar jawaban itu, Nyonya Jiang pun bertanya kepada suruhannya itu dengan berkata, "Apa yang terjadi?" Melihat Nyonya Jiang marah, suruhannya itu pun berkata, "Nyonya Jiang, aku juga tidak tahu. Kupikir Xuan Yuanming memberikan Ganoderma api kepada orang ini." Mendengar perkataan itu, Nyonya Jiang pun menampar wajah pria itu dengan sangat kuat. Setelah melakukan hal itu, Nyonya Jiang pun berkata, "Ku beri kau satu kesempatan terakhir lagi. Pergilah, bawakan aku Ganoderma api." Lalu di sisi lain, Yuanming yang sedang berjalan di sekolah sambil memikirkan sesuatu itu pun berkata di dalam hati, "Sekarang Kyusan membantuku mengumpulkan alkimia batin dari Monster Beast. Akan bagus jika 5 sekte racun menggangguku. Mereka akan jadi penghasil alkimia batin yang bagus. Ditambah lagi, aku bisa berburu monster sendiri. Oleh karena itu, saluran pengumpulan untuk alkimia batin monsterku tidak sedikit. Selain itu, beberapa saluran dan bendahara pegadaian Tangsan bisa mengumpulkan rumput roh untukku. Mungkin, lelang dalam beberapa hari ini dapat menjadi hal yang bagus. Dan kemudian, inilah saatnya untuk menemukan keluarga yang cocok melakukan sesuatu untukku. Di era akhir hukum ini, aku pasti bisa menembus 100.000 lapisan pemurnian tubuh lebih cepat." Lalu, di saat yang sama, tampak King Mei sedang dikejar oleh seorang pria yang bernama Han Mingyu. King Mei pun berkata, "Guru Han Mingyu, berhentilah mengikutiku." Mendengar perkataan King Mei, Mingyu pun tetap menggoda King Mei dengan berkata, "Kita adalah seorang guru di sekolah yang sama. Mengapa kamu harus menolakku? Beri aku kesempatan. Bagaimana kalau aku mengundangmu ke pemandian air panas?" Mendengar ajakan itu, King Mei pun menolaknya dengan berkata, "Guru Han, tolong hormati dirimu sendiri. Kita tidak begitu akrab." Mingyu yang tidak patah semangat itu pun berkata, "Karena kita tidak akrab lah, kita harus lebih banyak berhubungan. Guru He, izinkan aku berbicara denganmu langsung pada intinya. Aku, Han Mingyu, jatuh cinta kepadamu. Dalam hal posisi, aku adalah wakil kepala sekolah. Dalam hal latar belakang keluarga Han kami juga merupakan keluarga dengan nama keluarga hebat di Pulau Selatan. Oleh karena itu, aku pikir Guru He, kamu tidak boleh menolakku." Mendengar hal itu, King Mei pun berkata, "Wakil kepala sekolah, keluarga Han, apa? Pertunjukan yang bagus. Biarkan aku berbicara langsung. Aku, He King Mei, memandang rendah dirimu." Setelah mengatakan hal itu, King Mei pun berjalan pergi meninggalkan Mingyu.
Mingyu yang mendengar penolakan itu pun tidak mempercayainya dan berkata, "Tidak mungkin. Hei Qingmei, kamu pasti sedang marah kan? Aku, Han Mingyu, memiliki keluarga dan status. Bagaimana kamu bisa memandang rendah diriku?" Qingmei pun kembali berkata, "Aku benar-benar memandang rendah dirimu. Apa yang kau katakan tidak berguna bagiku. Tolong biarkan aku pergi." Mingyu yang sudah nafsu berat itu pun berkata, "Aku tidak percaya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu kamu pasti pemalu. Aku yakin kamu pasti akan mengakuinya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sejak hari pertama kamu masuk sekolah, aku akan memperlakukanmu sebagai wanitaku." Qingmei yang sudah muak dengan penguntit itu pun menjadi kesal. Lalu, Qingmei yang menyadari Yuan Ming sedang lewat itu pun berjalan mendekati Yuan Ming dan merangkulnya sambil berkata, "Aku mengakui bahwa aku memiliki seorang pria, jadi berhentilah memikirkanku." Yuan Ming yang dirinya tiba-tiba dirangkul itu pun terkejut dan berkata, "Kau lagi?" Lalu, Qingmei pun berkata kepada Yuan Ming sambil memasang wajah meminta tolong, "Suamiku, orang itu menggangguku." Yuan Ming yang tidak memahami apa maksud dari wajah Qingmei itu pun hanya diam saja. Mingyu yang mendengar perkataan Qingmei itu pun terkejut dan berkata, "Apa? Suami?" Suan Yuan Ming, "Kamu dan He Qingmei sudah menikah?" Yuan Ming pun menjawab, "Tidak." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun melanjutkan langkahnya untuk pergi. Qingmei yang melihat Yuan Ming pergi itu pun mengejarnya dan kembali merangkul tangan Yuan Ming sambil berkata, "Bahkan jika kami belum menikah, aku masihlah pacarnya. Han Mingyu, kamu akan mati." Melihat orang tercintanya lebih memilih Yuan Ming, Mingyu pun berkata, "Hei Qingmei, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak mengejarku. Suan Yuan Ming ini hanyalah seorang guru magang kecil di perguruan tinggi ini. Apa kamu benar-benar yakin membiarkan orang seperti ini untuk menjadi pacarmu?" Mendengar perkataan kurang ajar itu, Qingmei pun menjadi kesal dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Memangnya kenapa kalau aku lebih memilih guru magang?" Lalu, Mingyu pun memanggil Yuan Ming dan berkata, "Yuan Ming, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan kepadamu." Setelah mengatakan hal itu, Mingyu pun berkata di dalam hati, "Aku tidak bisa berurusan dengan He Qingmei, tapi aku bisa berurusan dengan Suan Yuan Ming." Yuan Ming yang tidak peduli dengan urusan mereka berdua itu pun berjalan pergi sambil berkata, "Aku tidak punya waktu untuk ini. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan ganggu aku." Melihat perilaku Yuan Ming, Mingyu pun menyuruh Yuan Ming untuk berhenti dan berkata, "Aku memerintahkanmu sebagai wakil kepala sekolah. Dengarkan perintahku." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun menolehkan wajahnya dan bertanya, "Katakan apa maumu?" Mingyu pun datang menghampiri Yuan Ming dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Aku pikir kau tidak layak untuk He Qingmei. Kau telah berada di perguruan tinggi selama 2 atau 3 tahun, dan sekarang kau hanyalah seorang guru magang. Bisakah kau membeli rumah dan mobil dalam hidup ini? Gaji bulananmu tidak cukup untuk dirimu sendiri, bukan? Wanita membutuhkan rasa aman, dan kau tidak bisa memberikannya." Lalu, Mingyu pun menepuk pundak Yuan Ming dan kembali berkata, "Dan apa yang dapat kau lakukan dengan tubuh kecil seperti ini? Aku bahkan bisa mengalahkan 3 orang sepertimu. Oleh karena itu, aku sarankan kau menjauh dari He Qingmei, dan ini juga untuk kebahagiaannya." Yuan Ming yang mendengar perkataan Mingyu itu pun hanya diam karena tidak peduli dengan perkataannya. Mingyu yang melihat Yuan Ming hanya diam itu pun bertanya, "Hei, aku bertanya kepadamu, apa kau bisa menjawabnya atau tidak?" Yuan Ming pun menyingkirkan tangan Mingyu dari pundaknya itu dan berjalan pergi sambil berkata, "Ya, terserahlah." Mendengar hal itu, Mingyu pun menjadi gembira dan berkata, "Apa itu artinya dia setuju?" Mingyu pun kembali berjalan mendekati Qingmei sambil berkata, "Guru He, kamu juga melihatnya. Suan Yuan Ming ini memang seperti itu. Dia bahkan tidak berani untuk bertingkah buruk di depanku." Mendengar perkataan sombong dari Mingyu, Qingmei pun tertawa dan berkata, "Tidakkah kau merasa Suan Yuan Ming memperlakukanmu seperti kentut? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu." Setelah mengatakan itu, Qingmei pun juga berjalan pergi meninggalkan Mingyu sendirian. Lalu di sisi lain, di Sekte 5 Racun, penjahat yang menyerang Yuan Ming sebelumnya itu pun memberikan laporan kepada masternya itu. Mendengar informasi itu, master sekte itu pun bertanya, apakah orang itu benar-benar mengatakannya. Penjahat itu pun menjawab, "Iya guruku, aku belum pernah melihat orang gila seperti dia. Dia secara pribadi berkata kepadaku untuk membiarkan master dan master utama membalaskan dendamnya kepadanya." Mendengar hal itu, master sekte itu pun kembali berkata, "Karena ini masalah muridmu For Guardian, keluar dan selesaikan ini sendiri." Mendengar perkataan itu, For Guardian pun keluar dari kegelapan dan berkata, "Piton gunturku akan segera menerobos. Dia hanya butuh darah dan daging segar. Dengan mengambil kesempatan ini untuk menerobos, Thunder Piton pasti akan berubah menjadi Sky Thunder Piton." Lalu di sisi lain, di koridor sekolah kejuruan Oriental, Yuan Ming yang sedang berjalan di koridor itu pun dipanggil oleh Mingyu. Lalu, Mingyu pun mengeluarkan sebuah tiket
dan memberikannya kepada Yuan Ming sambil berkata, "Ambillah, bantu aku mengatur He Qingmei pergi ke tempat ini." Mendengar perintah itu, Yuan Ming pun bertanya, "Kenapa kau menyuruhku melakukan ini?" Ming Yu yang mendengar pertanyaan itu pun menjadi kesal dan berkata, "Bacot, jika aku yang melakukannya, dia tidak akan mau pergi. Kau buatlah janji untukku dan semuanya akan selesai. Kau akan menjadi saudaraku dan aku akan melindungimu di sekolah mulai dari sekarang. Bagaimana dengan itu?" Mendengar permintaan itu, Yuan Ming pun berjalan pergi meninggalkan Ming Yu sambil berkata, "Dasar keterbelakangan mental." Mendengar perkataan itu, Ming Yu pun menjadi kesal dan berkata, "Suan Yuan Ming sialan, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Habis kau sudah." Beberapa saat kemudian, di ruang kelas sekolah tinggi kejuruan Oriental, Yuan Ming pun telah masuk ke dalam kelas dan memulai pelajarannya. Teman-teman Qin Xiao yang bosnya tidak hadir itu pun berkata, "Apa kau melihat itu? Qin Xiao tidak datang ke kelas." Mendengar perkataan itu, temannya yang satunya pun juga berkata, "Seperti yang kau katakan, sepertinya ini telah menjadi masalah besar dan Qin Zhao mungkin akan bergerak. Guru Suan Yuan sangat sial, mengapa dia memprovokasi keluarga Qin?" Pada saat Yuan Ming mau memulai pelajarannya, Ming Yu pun masuk bersama dengan para inspeksi sambil berkata, "Suan Yuan Ming, magangmu sudah cukup lama. Hari ini, aku secara khusus mengajukan permohonan inspeksi ke Biro Pendidikan. Jika kau dapat melewati pemeriksaan ini, kau akan menjadi guru resmi di sekolah kejuruan Oriental ini. Tapi, jika kau gagal dalam pemeriksaan, kau akan dipecat." Setelah mengatakan hal itu, Ming Yu pun berkata di dalam hati, "Beraninya guru magang sepertimu mengambil wanitaku. Tunggu saja saat kau dikeluarkan. He Qingmei akan jatuh dalam pelukanku." Kemudian, Ming Yu pun mempersilahkan para inspeksi itu untuk masuk ke dalam kelas dan memulai inspeksinya kepada Yuan Ming. Lalu, Ming Yu pun berkata kepada muridnya yang ada di kelas, "Hari ini, aku meminta kalian untuk melakukan penilaian untuk guru magang sekolah." Setelah mengatakan hal itu, Ming Yu pun kembali berkata di dalam hati, "Orang-orang ini dikirim oleh Biro Pendidikan untuk memeriksa pekerjaan. Mereka semua memiliki banyak latar belakang, jadi mereka hanya akan kugunakan untuk menilai Suan Yuan Ming. Aku mendengar bahwa mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat pada kualitas pengajar. Aku tidak yakin Suan Yuan Ming bisa memenuhinya. Ini akan menjadi kesialannya." Lalu di sisi lain, di luar kelas, terdapat seorang wanita yang sedang terburu-buru berjalan di lorong sekolah. Pak Tua yang merupakan kepala sekolah di kejuruan Oriental, Lou Fei, itu pun mengikutinya dari belakang dan berkata, "Nona Gao, kenapa Anda benar-benar cemas?" Wanita berkacamata itu, yang bernama Gao Yunsu, yang mendengar perkataan Pak Tua itu pun menjawab, "Tidak apa-apa." Setelah mengatakan hal itu, Yusuf pun kembali melanjutkan langkahnya. Lou Fei yang melihat hal itu pun berkata, "Aku benar tidak tahu kenapa Anda datang. Apakah Anda ingin minum teh di kantor dulu?" Setelah mengatakan hal itu, Lou Fei pun berkata di dalam hati, "Apa yang terjadi hari ini? Pertama, Biro Pendidikan mengirim beberapa inspeksi ke sini. Kemudian, bahkan jenius akademi terkenal di dalam dan luar negeri ini yang dipuji sebagai jenius akademi paling menjanjikan untuk menciptakan rekor hadiah Nobel termuda juga datang ke sini. Padahal, sekolah ini hanyalah sekolah kejuruan Oriental." Pada saat berjalan, Yusuf pun berkata kepada Lou Fei, "Kepala sekolah Lou, kamu tidak harus bersamaku. Aku di sini untuk menemui ayahku. Guru magang macam apa yang dia beri penilaian?" Mendengar perkataan itu, Lou Fei pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati, "Han Ming Yu, sialan itu. Aku tidak tahu mengapa dia meminta tim inspeksi untuk menilai seorang guru magang. Bagus, sekarang ayah Nona Gao ada di tim inspeksi. Ada apa sebenarnya ini?" Lalu di sisi lain, di dalam kelas tempat Yuan Ming mengajar, para inspeksi itu pun mulai menilai Yuan Ming. Ming Yu pun menyuruh Yuan Ming untuk memulai proses pengajarnya. Mendengar hal itu, Yuan Ming pun mulai proses mengajarnya dengan membahas sejarah Raja Yinzhou, yang dimana Raja Yinzhou sendiri adalah orang yang cerdas dengan keterampilan sipil dan militer. Pada saat dia bertahta, dinasti Yin dapat dikatakan menderita masalah internal dan eksternal. Tapi Raja Yinzhou lah yang berhasil mengembangkan keadaan dan melanjutkan garis hidup dinasti Yin selama bertahun-tahun. Mendengar perkataan dari Yuan Ming, Ming Yu pun membantah penjelasan itu dengan berkata, "Yuan Ming, sepertinya semua orang tahu jika Raja Yinzhou adalah kaisar yang lemah, seorang tirani, dan orang yang kejam. Tapi kau mengatakan dia cerdas dalam keterampilan sipil dan militer. Apa kau ingin membuatku tertawa?" Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun menjawab, "Yang kau ketahui hanyalah penampilannya dari beberapa karya sastra. Raja Yinzhou yang aslinya bukan hanya pria tampan dan luar biasa, tetapi juga seorang pria yang pandai, terpelajar, dan ahli dalam bela diri. Dia menyatukan Tenggara, mengkonsolidasikan timur dan daratan. Dia memberikan kontribusi besar bagi sejarah." Mendengar hal itu, Ming Yu pun berkata, "Aku pikir kau gila. Cerita yang palsu berbeda dengan yang asli. Ini seolah-olah kau telah bertemu Raja Yinzhou." Yuan Ming pun menjawab,
Aku memang bertemu dengannya dan bahkan berbicara dengannya tentang anggur. Tapi sayang sekali dia lahir di waktu yang salah. Dunia berada di dalam keadaan di mana divisi terikat untuk bersatu dan persatuan terikat untuk terbagi. Dan dia telah berada di waktu itu. Mendengar perkataan Yuan Ming, Ming Yu pun mencoba menghasut para inspeksi dengan berkata, "Profesor yang terhormat, guru magang ini terlalu arogan. Dia mabuk dengan Raja Yinzhou dan menyuruhmu membaca lelucon. Aku akan mengeluarkannya." Mendengar perkataan Ming Yu, salah satu inspeksi pun berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar, guru Xuan Yuan ini benar." Mendengar perkataan itu, Ming Yu pun sontak terkejut. Lalu para inspeksi pun berkata, "Setelah mendengar beberapa kalimat, aku secara akurat menggambarkan dan memposisikan Raja Yinzhou. Nampaknya, guru Xuan Yuan memang telah bekerja keras dalam penelitian sejarah dan masa depannya tidak terbatas. Untuk bisa melihat sejarah yang sebenarnya, kita perlu menggali kebenaran dalam sungai panjang sejarah dan menyampaikannya. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang guru." Para inspeksi itu pun bertepuk tangan atas prestasi dari Yuan Ming. Ming Yu yang melihat hal itu pun menjadi kebingungan dan berkata, "Sial, bagaimana bisa situasinya jadi seperti ini?" Yuan Ming benar-benar mengerti sejarah. Setelah mengatakan hal itu, Ming Yu pun menjadi kesal karena tidak bisa mengeluarkan Yuan Ming. Ming Yu yang punya rencana lain itu pun berkata kepada Yuan Ming, "Yuan Ming, jangan bicara tentang sejarah, berbicaralah tentang kelas matematika." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun menjawab, "Aku ini adalah seorang guru sejarah, bukan guru matematika." Ming Yu pun memaksa Yuan Ming untuk membahas matematika dengan berkata, "Guru Xuan Yuan, kau salah dengan mengatakan itu. Murid-murid yang duduk di sini mempelajari setiap mata pelajaran. Sebagai seorang guru, bagaimana kau bisa hanya memiliki satu mata pelajaran? Semua mata pelajaran dapat dipahami dengan analogi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengajaran kita." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun kembali berkata, "Untuk matematika, aku tidak menyiapkan pelajarannya, apalagi membawa buku pelajarannya." Ming Yu pun berkata, "Kau tidak perlu menyiapkan pelajarannya, kau hanya perlu menunjukkan tingkat kemampuanmu. Biarkan profesor di sini memeriksanya. Jika beberapa profesor menganggap tingkatmu terlalu rendah, penilaian hari ini mungkin tidak akan jadi mudah." Kemudian, Yuan Ming pun meletakkan buku ke atas meja pengajarnya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku membicarakan deformasi persamaan J dan persamaan Hermit yang Zenimil super kritis." Yunsu yang mendengar perkataan Yuan Ming dari luar kelas itu pun seketika berhenti dan mengintip dari jendela untuk melihat ke dalam. Lo Fei yang melihat hal itu pun berkata kepada Yunsu, "Nona Gao, sedang ada guru magang yang memberi kuliah." Yunsu yang mendengar perkataan Lo Fei itu pun menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Yuan Ming pun menjelaskan secara rinci pembahasan matematika yang dibawanya tadi dengan menuliskannya di papan tulis. Para inspeksi yang melihat hal itu pun tampak terkejut dan kebingungan. Ming Yu yang mendengar penjelasan dari Yuan Ming itu pun berkata di dalam hati, "Apa-apaan ini? Apa yang anak ini bicarakan?" 1 jam kemudian, Yuan Ming yang telah selesai menjelaskan itu pun berkata, "Ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan dua persamaan itu berdasarkan premis stabilitas." Selesai, para inspeksi itu pun hanya bisa terdiam kebingungan mendengar penjelasan dari Yuan Ming tadi. Ming Yu pun bertanya kepada para inspeksi itu dengan berkata, "Bagaimana Profesor? Apakah Xuan Yuan Ming benar?" Para inspeksi itu pun menjawab, "Sejujurnya aku tidak tahu, karena apa yang dikatakan Tuan Xuan Yuan terlalu dalam. Kami hampir tidak bisa mengerti sebelumnya. Akan sulit mengikuti langkah guru Xuan Yuan nanti." Mendengar perkataan inspeksi itu, Ming Yu pun menunjuk ke arah Yuan Ming dan berkata, "Apa kau mendengarnya, guru Xuan Yuan? Berapa banyak profesor yang tidak mengerti apa yang kau bicarakan? Aku pikir kau berbicara omong kosong." Mendengar perkataan Ming Yu, Yuan Ming pun berkata, "Apa yang tidak mereka pahami adalah karena mereka tidak cukup baik. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa aku bicara omong kosong?" Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you.